dan ini sudah sesuai target banget ya. Jadi kita sudah sampai di titik resisten yang sebelumnya ada di sini, dan ini sudah profit sekitar 360 dolar ya teman-teman. Di rupiah, kalau di rupiahin ya, ini rate-nya broker XM kan sebenarnya 15.000 lebih tuh teman-teman. Tapi ini saya bulatin aja 15.000 itu dapat sekitar 5 juta 200-an ya teman-teman dalam waktu setengah hari seperti itu. Oke ya, jadi saya simpulkan untuk pembahasan kali ini teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi video ini didukung oleh broker XM ya teman-teman. Kebetulan sekali di broker XM sekarang ini sedang ada promo mega trading ya teman-teman, yakni hadiah sampai dengan 1 miliar dan juga bonus deposit sampai dengan 100% ya, sampai dengan 500 dolar. Caranya gampang sekali teman-teman, tinggal trading di broker XM dan lot kalian itu akan diundi ya untuk mendapatkan Pajero, kemudian emas batangan, dan juga banyak sekali hadiah menarik yang lainnya. Nah, informasi selengkapnya mengenai promo mega trading dari broker XM ini teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ya untuk teman-teman di channel prayoga.id bareng dengan saya Prayoga pastinya. Nah, apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat ya untuk teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan lancar untuk rezeki dan juga semua urusan dari teman-teman pokoknya ya. Oke, jadi pada hari ini teman-teman saya mau bahas tentang teknik trading forex lagi ya. Untuk belajar trading forex bareng saya di sini, dan akan saya bahas bagaimanakah cara saya sendiri ya. Ini lebih tepatnya ke sharing aja. Jadi bagaimana cara saya melakukan analisa market dari awal ya, dari pertama kali buka market sampai dengan saya melakukan entry. Itu beberapa hal yang saya lakukan, itu apa saja, itu akan saya bagikan pada video ini. Yang pertama tentu saja ya, kita buka market dulu ya yang pertama ya. Nah, ini sebenarnya saya sudah entry kemarin ya. Ini tepatnya ini sekarang ini hari Senin tanggal 7 November jam 8 pagi. Saya tuh entry hari Jumat kemarin, dan kenapa saya entry seperti ini saya akan jelaskan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama ya, yang saya lakukan adalah saya masuk ke D1 dulu ya. Ini versi saya sendiri ya. Nanti teman-teman cocok atau enggak itu tergantung masing-masing sih. Yang pertama saya masuk ke D1 dulu nih ya, yang pertama kali. Nah, saya D1 ini untuk mengetahui pergerakan tren harga dalam jangkauan yang agak besar. Jadi mungkin dalam beberapa minggu ataupun bahkan 2-3 bulan terakhir kayak gitu. Nah, kita bisa masuk ke time frame daily atau D1. Nah, di sini saya pakai GBP USD karena memang langganan di sini ya. Kemudian yang kedua, untuk pemula itu yang saya lakukan dulu tuh seperti ini teman-teman. Saya membuat garis agar mempermudah saya dalam melakukan apa ya namanya, penentuan daripada titik-titik penting ya. Ya mungkin support resistennya dulu yang pertama. Nah, seperti ini saya akan coba gambar dulu ya teman-teman. Video ini agak nyantai aja, jadi teman-teman bisa sambil ngopi, bisa sambil rebahan atau ngapain ya. Oke, biasanya saya gambar dulu kayak gini nih. Dan ini menurut saya sih untuk yang baru belajar trading ini cocok banget sih. Jadi teknik trading yang cocok untuk pemula bisa dibilang seperti itu. Pertama-tama saya garis dulu seperti ini nih teman-teman dulu ya. Kalau sekarang sih mungkin ya udah ada bayangan gitu garisnya ya. Oke, kita coba cari ujung-ujungnya dulu yang pertama. Benar-benar kita cari ujung-ujungnya. Kalau sudah, nanti baru kita tentuin rank area pergerakan harga sekarang tuh ada di mana kayak gitu. Oke, ini udah hampir selesai ya garisnya. Sebenarnya untuk D1 sih lebih simpel. D1 itu teman-teman kalau modalnya mungkin agak gede ya, mungkin 1000 ke atas lah minimal. Dan nanti teman-teman tuh bisa menentukan support resisten yang kuat gitu. Karena kalau untuk time frame yang lebih kecil itu kan support resistennya kan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kayak nggak valid gitu. Oke. Nah, pergerakan harganya tuh seperti ini teman-teman ya. Ini biar lebih gampang aja, yang warna biru turun naik turun.
naik turun, nah naik kemudian turun. Nah sekarang akan kita coba untuk dari hasil kita garis seperti ini ya, kita bisa menemukan support resisten yang kuat dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari resisten paling atas, support, resisten, support, resisten, support, resisten, support, resisten ya. Buat yang baru banget, support itu titik dimana harga mantul ke atas ya, atau pucuk bawah kayak gitu. Kalau resisten itu pucuk atas ya. Oke, kemudian kita bisa lihat untuk resisten dan support itu bisa kita garis atau bisa kita hubungkan. Nah, di sini ya, di sini kita lihat di tren beberapa waktu terakhir ya, ada sebuah pola yang agak mulai terbentuk ya di sini. Nah, itu kita coba hubungkan. Kita hubungkan di sini ya. Ini ada dua, yang bagian atas. Kemudian, nah seperti ini ya kurang lebih. Kemudian di sini ada dua yang bawah nih, yang kena ya, yang sejajar kayak gitu. Nah ini tuh tren kemarin teman-teman. Jadi dengan kita bisa mengetahui tren seperti ini, kita bisa tahu harga tuh mau ngikutin tren atau keluar dari tren gitu. Oke, baru kita masuk ke time frame H4. Nah di time frame H4 kita masuk lagi ke time frame H1 boleh. Nah di sini nih teman-teman. Oke, ini kurang pas ya. Kalau di shot ke time frame yang lebih kecil, coba kita perbaikin. Karena di sini kayaknya ada titik penting ya, kemarin saya tuh lihat. Ada titik yang cukup penting. Kita balik time frame 1 di area sini. Oke. Nah ini udah ketemu ya teman-teman. Jadi ceritanya si market itu ya, itu break dari area yang ini kan, break ke bawah tapi masuk lagi. Nah di sini itu teman-teman, di time frame yang lebih kecil dia itu bahkan menguji coba sampai 3 kali, 1, 2, 3. Jadi di sini tuh ada orang-orang yang mulai jual kayak gitu di bawah trend area yang kita bentuk tadi. Karena apa? Karena ketika keluar ya, ketika keluar di sini kan keluar, itu banyak orang yang akan memprediksi bahwa harga itu akan turun ya ketika keluar. Makanya di sini ada orang-orang yang mulai melakukan penjualan di titik pas di garis bawah ini ya. Ini pas ya teman-teman. Ini lumayan valid sebenarnya, dia break. Kemudian dia bermain-main di bagian bawah sini. Nah di sini seperti ilmu dasarnya itu banyak yang mulai sell di sini. Nah cuman karena mungkin ada beberapa news ya yang kemarin apa itu terjadi seperti itu, jadi dia ada pemberian yang cukup bagus dan mencoba masuk ke rank lagi. Nah makanya di sini saya ambil buy karena dia masuk ke rank lagi. Jadi kurang lebih nanti ya ketika sudah masuk ke rank lagi, rank pergerakannya itu kemungkinan besar ya dia akan lanjutin dari sini nih teman-teman. Dari sini naik ke atas lagi, minimal nyampe sini, minimal nyampe ke yang apa itu namanya, yang resisten yang sekarang. Nah kurang lebih itu bakalan nyampe di area sini nih. Nah seperti itu, naiknya bakalan nyampe ke area sini. Nah di sini itu kan lurus sama ini teman-teman, lurus sama yang resisten ini. Jadi dia bakalan naik lagi ke sini karena dia sudah masuk rank lagi. Nah mungkin teman-teman ya yang nanti trading kayak gitu bisa kalian mencari rank area pergerakan harganya biar teman-teman tahu ya, oh ya market tuh sedang bergerak di situ gitu. Jadi antara titik mana sama titik mana itu teman-teman tentuin dulu ya. Apakah ketika teman-teman sudah nentuin titik kayak gini kan enak, kalian bisa entry ketika low atau ketika entry ketika sell atau bisa sell ketika high ya. Bisa buy ketika low atau ketika rendah ya. Ini ya contohnya, bisa buy ketika rendah atau bisa sell ketika tinggi. Nah ini kan posisinya sedang ada di tren yang lebih rendah ya teman-teman. Kita coba masuk ke yang lebih kecil, agak susah sih ini ngelihatnya.
Oke, coba kita geser, bisa nggak? Nggak bisa ya. Oh, bisa begini ya. Jadi ini lumayan rendah ya. Dia tingginya tuh ada di sini, di time frame kecil, low-nya tuh ada di sini. Jadi kita targetin untuk kenaikan yang selanjutnya teman-teman, karena dia sudah masuk ke rank yang sini ya, sudah masuk ke area sini. Sempat keluar ya, tapi ini yang disebut dengan fake breakout. Jadi kita bisa terjebak kapan saja terhadap fake breakout seperti ini. Jadi kalau rumusnya ya, kalau teman-teman sudah membuat rank harga seperti ini ya, kalau keluar ke bawah itu biasanya turun, kalau keluar ke atas itu naiknya biasanya agak kenceng ya. Jadi itu adalah rumus dasarnya ketika keluar dari rank harga yang sekarang. Jadi rank sekarang apakah berpindah ke rank di bawahnya atau berpindah di rank di atasnya, di atas handphone sana ya. Oke, seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah, cukup simpel sih ini cara entry-nya. Yang pertama, tentukan saja rank harga dari pergerakan harga marketnya. Kemudian teman-teman bisa ambil low untuk buy atau high untuk sell. Atau selanjutnya ya, bukan atau ya, tapi yang selanjutnya itu adalah menentukan titik stop loss ya, stop loss dari market yang sekarang. Nah, kalau untuk titik stop loss ya, karena kita sudah menentukan entry, kita siapin aja sesuai dengan titik terakhirnya teman-teman. Oke ya, maksudnya seperti ini. Titik terendah terakhir tuh di sini ya, di bagian bawah sini. Makanya stop loss kita pasang di di bawahnya, karena ada kemungkinan dia bisa turun lagi dan dia bentuk double bottom di sini juga bisa naik. Jadi disinilah titik stop loss kita pasang. Oke ya, di sini teman-teman, di titik sini satu semuanya aja, 1, tipe 111. Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman, untuk stop lossnya kalian tentuin. Oke, begini aja. Nah, stop lossnya ada di bawah sini. Kalau dia berhasil nembus sini, dan dia bisa saja untuk lebih turun ke bawah sini, makanya kita pasang stop loss di sini. Kemudian yang satunya sama ya, 1,14 kali 0. Nah, seperti biasa ya teman-teman, untuk stop loss dan take profit usahakan minimal itu adalah lebih besar target take profitnya. Jadi kita targetnya ada di bagian atas ini ya teman-teman. Minimal itu kalau bisa itu 2 kali lipat. Misalkan ini ruginya adalah $50 kayak gitu. Jadi targetnya kita adalah untung segini, $100. Gak apa-apa rugi $50, besok lagi kita coba analisa trading untuk targetin $100. Misalkan teman-teman modalnya lebih kecil ya, gak apa-apa, ini targetin rugi $5, tapi besok lagi trading targetin untuk untung $100, $10, jadi 2 kali lipatnya kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, seperti itu dulu sharing kali ini. Ini masalah rank harga aja sih, pintar-pintarnya kita untuk menentukan titik-titik penting dan rank area pergerakan harga di mana market sedang bergerak saat ini, seperti itu ya. Oke, sekarang kita skip dulu aja untuk melihat bagaimana perkembangannya. Jadi sekarang anggap aja jam setengah 9 pagi ya teman-teman, setengah 9 pagi hari Senin tanggal 7 November. Ini bisa juga salah, bisa juga kena stop loss, tapi mudah-mudahan bisa masuk sesuai dengan analisa kita gitu ya, bisa masuk naik ke atas lagi. Oke, kita skip dulu. Oke teman-teman semuanya, ini jam setengah 6 sore ya teman-teman. Tadi itu kita entry setengah 9 pagi dan ini sudah sesuai target banget ya. Jadi kita sudah sampai di titik resisten yang sebelumnya ada di sini, dan ini sudah profit sekitar $360 ya teman-teman. Di rupiah, kalau di rupiahin ya, ini rate-nya broker XM kan sebenarnya 15.000 lebih tuh teman-teman. Tapi ini saya bulatin aja 15.000, itu dapat sekitar 5.200.000-an ya teman-teman dalam waktu setengah hari seperti itu. Oke, kita simpan aja dulu ya biar aman. Ini $360, kita simpan coba. Nah, seperti ini.
Oke ya, jadi saya simpulkan untuk pembahasan kali ini teman-teman. Ya seperti tadi ya, seperti tadi pagi saya jelasin kalau kita bisa nentuin rank harga dulu ya. Nentuin rank harga dulu ya, kita bisa cari low-nya untuk buy, kemudian kita cari high-nya untuk sell. Kemudian kita tentukan saja resikonya ya teman-teman, atau stop loss-nya. Tadi stop loss-nya tuh ada di sebelah sini ya teman-teman. Sudah saya hapus, jadi udah hilang ya. Jadi stop loss-nya ada di bawah sini, tadi di bagian bawah support ya. Yang paling penting sih itu sih sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk stop loss-nya aja. Setelah teman-teman menganalisa, setelah teman-teman menentukan rank pergerakan harganya, kalau pas waktunya low kalian bisa ambil, kalian kasih stop loss. Pas waktunya high kalian bisa ambil, kalian bisa kasih stop loss. Atau pas breakout ya bisa kalian ambil stop lossnya di bawahnya. Berarti contoh seperti ini ya teman-teman. Misalkan aja breakoutnya tuh di bagian atas ini misalkan ya. Just langsung naik ke sini tinggi ya. Nah kemudian dia main-main di area atasnya sini. Nah berarti buy-nya di sini, stop loss-nya di daerah bawahnya sini. Nah kalau dia tembus ke bawah lagi, itu kemungkinan di sell di sini, stop loss-nya di atasnya di sini. Nah ini untung kemarin itu saya nggak ngambil pas lagi breakout ya. Kalau nggak udah pasti kena stop loss ya. Cuman alhamdulillah aja gitu, nggak ngepasin kena stop loss. Alhamdulillah dalam waktu sekitar 2 bulan ini belum kena stop loss. Jadi biasanya ya kalau sesuai dengan pengalaman, kalau sudah 1 bulan atau 2 bulan nggak kena stop loss tuh bakalan kena gitu teman-teman. Jadi nggak ada sejarahnya trader yang nggak pernah rugi. Jadi kalau teman-teman dengar cerita wah si itu katanya nggak pernah rugi sama sekali, bohong ya teman-teman. Nanti kalian malah ketipu ujung-ujungnya ya. Biasanya orang yang ngomong seperti itu ya. Nah di sini tuh kebetulan aja ini dalam waktu 2 bulan ini belum kena aja sama stop loss. Mungkin besok-besok kali ya, tapi ya kalau bisa ya jangan gitu. Tapi biasanya sih pasti kena ya. Antara sekitar 10-15 kali trading, 20 kali trading itu biasanya pasti kena, itu udah paling lama. Paling cepat itu 5 kali trading itu 1 kali atau 2 kali bahkan kena stop loss. Itu kalau pas lagi apes-apesnya ya. Pengalaman saya sih seperti itu. Nah ini saya close ya teman-teman. Kenapa? Karena ini sudah sampai di resisten yang sini nih ya. Di sini kan ada resisten, ini juga ada resisten, cuman ini nggak begitu kuat. Yang lebih kuat tuh yang ini, karena ini cuma segini dan ini dihantam sama buy bisa naik gitu. Jadi ini nggak terlalu kuat. Yang kuat tuh yang ini bisa nurunin harga segini. Nah ini udah sampai lagi nih di pas di bawahnya. Dan kalau kita zoom lebih, time frame lebih kecil, nah ini orang-orang udah mulai nih jual ya, karena memang letaknya di bawah resisten. Nah jadi itu sebuah ilmu yang memang sebagian orang memakai pedoman itu. Jadi makanya pergerakan market kan mengikuti volume yang lebih besar gitu. Kalau volume lebih besar sell ya kemungkinan besar akan turun. Tapi ini masih tertahan sih. Jadi belum penentuan kayak gitu. Tapi karena memang udah merasa cukup ya, kalau teman-teman udah profit tuh udah gitu ya. Nanti tradingnya besok lagi. Biasanya kalau maruk ya, kalau kalian serakah ambil lagi, itu justru malah yang belakang-belakang tuh bisa jadi bencana sih. Pengalaman dulu sih seperti itu. Oke ya teman-teman, sekian dulu sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Next kita akan bahas-bahas lagi khususnya untuk analisa teknikal dulu. Nanti kalau ada news besar ya boleh deh. Saya juga jarang-jarang bahas news ini, belum saya bahas ya. Jadi ada ide juga nanti buat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.